Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berhadir di ruangan kelas yang sangat kita cintai ini dalam rangka penerapan budaya positif oleh Ibu Ariza Yuzani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 TK Negeri Pembina Lembah Melintang. Sholawat beriringan salam tidak lupa-lupanya kita panjatkan ke arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kata penghormatan saya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina atau yang mewakili, dan yang paling istimewa dan saya banggakan ialah guru-guru yang telah berhadir pada kesempatan ini. Baiklah, susunan acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung oleh saya sendiri, dan yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Ibda SPDI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini ataupun pada kesempatan ini kita telah dapat hadir bersama-sama berkumpul di TK Negeri Pembina ini dalam rangka acara Diminasi Budaya Positif. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, selawat beserta salam, mari sama-sama kita kirimkan doa kepada Rasulullah SAW yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, kita melaksanakan kegiatan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu guru penggerak yang telah berhasil di angkatan ke-11, yaitu Ibu Ariza Yuzani bersama Ibu. Selanjutnya kepada ibu-ibu majelis guru yang bersempat hadir pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Ialah mari sama-sama kita dengarkan bersama materi-materi apa yang disampaikan oleh ibu kita nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya nanti dapat kita kembangkan ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari sama-sama kita ikuti bersama dengan hati yang dan ikhlas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin hanya itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mari kita ikuti bersama dengan membacakan bismillah. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ibu yang telah mewakili kata sambutannya. Oke, selanjutnya acara yang kita tunggu yaitu penerapan budaya positif oleh Ariza Yuzani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 TK Negeri Pembina Lembah Melintang. Kepada Ibu Ariza Yuzani, waktu dan tempat disilahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu ya, saya deg-degan sedikit. Oke, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha ma, aha aha nat, aha aha semangat. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama sekali mari kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga pada hari ini kita bisa hadir pada acara diseminasi budaya positif. Ini adalah sebenarnya tugas dari pendidikan guru penggerak, namun saya berharap lewat pelaksanaan tugas ini ibu-ibu mendapat wawasan, mendapat ilmu dan mendapat pengetahuan, walaupun ini hanya sekedar tugas ya. Tapi dengan melalui ini, dengan penerapan ini kita nanti mempunyai mindset, mempunyai wawasan baru bagaimana tentang budaya positif itu sendiri. Yang terhormat Kepala TK Negeri Pembina Kembang Melintang atau yang mewakili pada hari ini, yang saya banggakan, yang saya muliakan para ibu-ibu guru hebat dari TK Negeri Pembina Lembah Melintang. Oke teman-teman, langsung saja materi kita pada hari ini adalah mengenai diseminasi budaya positif ya. Diseminasi budaya positif. Nah, ini apa katanya? Salam dan bahagia. Ibu-ibu kenal nggak dengan orang ini? Oh iya kenal, alhamdulillah. Ternyata bapak ini kalau sudah kenal berarti ibu-ibu adalah pendidik yang sejati. Ini adalah bapak pendidikan kita, namanya Ki Hajar Dewantara. Ini dia beliau. Katanya salam dan bahagia untuk ibu-ibu yang ada di sini. Oke, sebelum kita masuk kepada materi budaya positif itu sendiri, saya ingin bertanya. Apakah ibu-ibu setuju apabila satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah ibu-ibu setuju? Jangan takut, kalau setuju, kalau enggak apa-apa, boleh. Tapi kita memilih setuju atau tidak? Setuju, yang sebelah tengah? Yang sebelah sini? Tidak, berarti setuju tidak. Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Sebelah sini setuju, ini sebelah sini setuju. Oke. Yang ketiga, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Oke. Dari apa yang telah ditanyakan ini, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, itu katanya tadi ada yang tidak, ada yang setuju. Dari keempat poin ini, nanti kita akan melihat. Setelah kita belajar nanti, di endingnya nanti terakhirnya ibu-ibu baru bisa menyimpulkan. Oh ternyata begini ya, oh ternyata begini. Belum saya jawab sekarang. Tapi melalui proses kita pada hari ini, nanti ibu-ibu sendiri bisa menyimpulkannya. Oke, ini dia. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Itu yang dikatakan dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah mindset positif. Mindset positif itu adalah pola berpikir kita yang positif. Oke. Kegiatan kita pada hari ini ada 8 konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, paradigma perubahan belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Si kontrol guru, keyakinan kelas, sama segitiga restitusi. Jadi 8 konsep inti budaya positif ini adalah
inilah materi-materi nanti yang akan kita selesaikan 1 jam atau lebih ke depan. Oke? Sekarang kita masuk ini dulu. Kita akan bermain. Nah, ya, sebelum kita masuk ke situ kita akan bermain. Nama permainannya adalah cobalah buka. Nanti ibu-ibu mainnya akan berpasangan, ya, dua-dua. Satu sebagai A dan satu lagi sebagai B. Tugas A adalah menggenggam sesuatu yang berharga di tangannya, ya, menggenggam sesuatu yang berharga di tangannya. Tugas B adalah mengusahakan gimana A ini supaya membuka apa yang berharga yang ada di tangannya. Boleh dengan berteriak, boleh dengan rayuan, boleh dengan pujian, pokoknya segala cara dilakukan agar A ini gimana ya, bisa membuka genggaman yang berharga yang ada di tangannya. Oke, bisa kita praktekkan? Oke, coba kita berpasang-pasangan. Iya sama Fitri ya. Coba, siapa yang menjadi tim A? Angkat tangan yang menjadi tim A. Oke, angkat menjadi tim B. Oke, kita cobakan sekian detik ke depan. Ayo, silakan. Coba, yang tim A menggenggam yang berharga, yang paling berharga digenggam. Yang B, dia akan mengusahakan gimana cara, apakah dengan marah, apakah dengan rayuan, atau dengan pujian, supaya A ini membuka genggaman yang dia. Ayo, coba. Silakan saya hitung 1 sampai 10 atau 15. Kalau tidak berhasil membukanya 1 sampai 15 kita hentikan. Oke, 1, 2, 3. Silakan. Apa yang ingin kita tanyakan pada permainan tersebut? Yang ingin kita tanyakan pada permainan tersebut adalah ini dia. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Siapa tadi yang membuka? Oke, kita tanyakan, apa alasannya beliau membuka tangannya? Alasan yang pertama karena beliau bilang di jari saya ada duri. Oh, begitu. Kemudian saya buka. Oke. Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Iya, menggenggam nggak dibuka-buka gitu loh. Ada. Oke. Coba Ibu Yulia. Ya, terima kasih kepada Ibu Ica. Saya menggenggam, yang saya pegang tadi adalah benda HP. Jadi saya tadi menggenggam kuat-kuat. Kenapa? Karena benda ini adalah benda yang sangat berharga bagi saya, Ibu Ica. Di sini begitu banyak data-data, dokumentasi segala macam yang ada di dalam HP saya. Jadi ini sangat berharga bagi saya, makanya saya genggam kuat-kuat supaya tidak ambil rekan saya. Dari apa yang Ibu lakukan tadi, dari apa permainan yang kita lakukan tadi, itu sebenarnya adalah kontrol dan kendali, ya kan? Ada kontrol dan kendali di dalamnya, membuka kepalan, membuka kepalan tangan. Itulah yang dikatakan dengan ini dia. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan, sebenarnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Walaupun misalnya bisa orang lain membukanya, mengontrolnya, itu persentasenya hanya sedikit. Itu pun karena tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Raini, itu karena dia takut dibilang ada duri di dalam tangan, jadi langsung dibuka. Tapi kebanyakan kontrol yang ada di dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Seberapa besar lingkungan kita yang mendorong kita, yang memberikan arahan dan apa, kalau kita tidak mau, itu tidak akan terjadi. Itulah tadi yang benda berharga itu, kalaupun misalnya seperti kepala sekolah kita, ketika dia membuat aturan begini, kalau kita tidak berasal dari dalam diri kita sendiri, intrinsik namanya, disiplin positif yang berasal dari diri sendiri, kita tidak akan melaksanakan dengan baik. Oke, duduk di situ ya. Sekarang kita masuk. Bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dalam paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi ini tidak asing lagi bagi kita, sudah sering kita dengar ya. Berdiferensiasi, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensinya, yang berketuhanan, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu yang dikatakan dengan pembelajaran dengan paradigma baru, yang berdiferensiasi, yang berbeda dari hal-hal biasa yang kita lakukan. Nah, ini dia ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu ini ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Katanya kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Apakah benar? Tidak kan? Tidak. Ya, ini sebenarnya tidak. Itu hanya ilusi. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Ya, kalau sebenarnya dia nggak mau, ya nggak mau. Kalau dia sudah dari dalam hatinya, mungkin kalau dia mau pun itu karena takut atau karena takut karena ikut aturan, begitu kan? Jadi ikut-ikut aja. Nah, itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Tidak ada sebenarnya, tidak cocok. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini artinya seperti pemberian hadiah, dorongan, pujian, reward, itu katanya bermanfaat, sangat efektif untuk menunjang keberhasilan anak didik. Itu juga hanya ilusi. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu juga tidak sebenarnya ya. Makanya miskonsepsi tentang teori kontrol oleh pendidik Dr. William Benser. Maaf ya Ibu ya. Oke, lah yuk. Bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Ini ada bagaimana paradigma mengubahnya ya. Ini stimulus responnya, ini teori kontrolnya. Ya. Apakah tadi stimulus respon? Realitas kebutuhan kita sama. Kata teori kontrol, realitas kita berbeda. Ini kata teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, oke. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ini maksudnya belum tentu orang berperilaku buruk itu jahat. Belum tentu. Kita tidak bisa menjudge, kamu misalnya terlambat atau malas-malasan ke sekolah, kamu anak yang nakal, kamu itu gak bisa. Katanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Oke? Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tuh. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya di stimulus respon menang kalah. Kalau di teori kontrol berpikir menang-menang. Oke, sudah paham ya? Sudah duduk ya? Stimulus responnya bagaimana? Teori kontrolnya bagaimana? Oke? Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Oke, ini dia disiplin positif. Disiplin positif itu artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Oke, disiplin itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, kalau selama ini ibu-ibu kalau keluar ada kata disiplin, apa yang terpikir di pikiran ibu-ibu?
sebelum tahu tentang ini, misalnya kalau sudah ada kata disiplin, apa yang terbayang di pikiran kita? Kita tingkatkan disiplin sekolah kita, apa yang terpikir? Aturan. Selama ini kan seperti itu. Jadi sekarang di pendidikan guru penggerak ini ada materi tentang disiplin positif, bahwasanya disiplin positif itu bukan tentang aturan. Bukan aturan saja. Kalau aturan itu, coba Ibu pikirkan, itu aturan itu hanya di sebelah pihak atau kita berkolaborasi dengan pihak lain? Itu sebelah pihak, itu lebih ke otoriter. Nah, jadi sekarang mindset kita dirubah, bagaimana disiplin positif ini menjadi disiplin yang tidak dengan penghargaan lagi, tidak dengan ancaman, tidak dengan hukuman, tapi dengan yang bagaimana. Makanya kita lanjutkan. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita membuat disiplin positif ini adalah untuk memiliki motivasi intrinsik yang telah ada, yang ada di dalam dirinya, dari dalam dirinya sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena ancaman, dan bukan karena hukuman, tapi dia sudah menyadari bahwasanya oh itu baik, oh itu harus saya lakukan, tanpa ada unsur keterpaksaan. Oke, apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Contohnya nilai kebajikan dari institusi atau organisasi ini ada profil pelajar Pancasila, 6 nilai kebajikannya. Ada ini Ibu Primary Yes Program, ya. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas. Kira-kira ini cocok nggak kita terapkan untuk anak didik kita? Sesuai? Bisa kan? Menghargai bisa, empati bisa, keingintahuan bisa. Tapi di dunia pendidikan yang disepakati, yang untuk kita ciptakan untuk seluruh anak didik di Indonesia adalah yang ini, profil pelajar Pancasila yang ini. Berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke? Untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan dan yang saya jelaskan tadi, ada namanya kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, apa 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ini, bertahan hidup. Iya, kebutuhan bertahan hidup itu kita butuh makanan, ya, butuh tempat tinggal, butuh pakaian, keamanan, dan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Butuh nggak ibu-ibu? Coba gimana kalau nggak ada kasih sayang? Oke. Yang ketiga, penguasaan. Kita butuh penguasaan, ada harga diri di sana, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu namanya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, ya, kita memiliki pilihan sendiri, gak harus diatur dan diurus orang lain, begitu. Lalu mencoba hal baru, mengendalikan arah dan dirinya. Lalu kebutuhan kesenangan, butuh bermain, butuh humoris, butuh antusiasme, butuh tertawa. Begitulah dengan anak didik. Anak didik kita juga seperti itu. Butuh kasih sayang, ya kan? Butuh bertahan hidup, butuh penguasaan, harga diri, kesenangan, begitu. Jadi, misalnya, kalau anak didik kita seperti misalnya di sekolah, seperti siapa anak Bu Siti yang sering keluar? Ahmad, seperti Ahmad. Ahmad itu kan beberapa hari ini saya perhatikan dia di luar terus. Waktu kemarin kami di luar belajar, dia di luar. Bahkan saya panggil dia tidak mendengar. Apakah dia anak yang nakal?
Tidak. Apakah dia anak yang bodoh? Tidak. Apakah dia anak yang yang jahat? Apakah dia anak yang tidak tahu aturan? Tidak. Itulah kita sebagai seorang guru harus tahu ini. Di mana kebutuhannya? Di mana dia butuhnya? Apakah butuhnya bertahan hidup? Mana tahu dia di rumah belum makan, ya kan? Atau mungkin tidurnya nggak pakai kasur, jadi tidurnya itu nggak nyenyak. Tiba di sekolah moodnya nggak bagus, kita nggak tahu itu. Atau mungkin si Ahmad ini dia butuh kasih sayang. Mungkin di rumahnya orang tuanya sibuk, ya kan? Sibuk cari nafkah, sibuk cari ini. Ketika di sekolah dia mencari-cari iya, perhatian, dibuatnya keluar ke sana kan, dibikinnya ke sana. Itu mungkin dia mencari perhatian kita sebagai seorang guru. Mungkin perlu ditanya suatu saat, besok-besok mungkin perlu ditanya, Ahmad kenapa? Diajak bicara begitu. Inilah ibu guru harus tahu. Jadi bukan berarti anak yang tidak tahu aturan, tidak ikut aturan, atau yang kita anggap nakal, atau yang kita anggap tidak konsisten, atau yang kita anggap suka marah-marah atau nakal, itu belum tentu dia anak yang nakal. Tapi apakah kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi atau tidak? Sama tadi dengan teori stimulus respon dan kontrol itu, katanya kan tidak ada anak yang nakal. Pola berpikirnya menang, tidak ada menang kalah. Ya, oke. Duduk ya, kebutuhan dasar manusianya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Ini, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia ketika berperilaku pasti ada alasannya, pasti ada tindakannya, ya. Yang pertama, untuk apa kita berperilaku? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kira-kira gimana anak didik kita di TK selama ini? Mereka berperilaku itu karena apa? Mereka mengerjakan tugas itu karena apa? Karena apa kira-kira ibu-ibu? Iya, karena takut dihukum nih, beko kalau udah siap dibolehkan main. Nah, ya kan? Mungkin dia berperilaku karena nanti kalau pekerjaanku selesai, aku nanti dikasih bintang sama Bu Ica. Ya kan? Nanti kalau pekerjaanku selesai, aku nanti diberikan main keluar. Jadi mereka, kebanyakan anak kita sekarang, mereka berperilaku itu karena dua hal ini. Motivasi ekstrinsik, ada dorongan dari luar dari kita. Tapi bagaimana yang seharusnya terjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan yang mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harusnya ini yang ada pada anak didik kita, motivasi intrinsik, bukan karena hukuman dan bukan karena penghargaan dari orang lain. Itu yang dikatakan dengan disiplin positif. Oke. Sama dengan kita juga seperti itu. Kalau kita datang ke sekolah, ya cepat datang ini datang misalnya, itu mungkin karena kita ada ini juga takut, ya kan? Ada kepala sekolah kita yang mengatur. Ada ini karena penghargaannya nanti di akhir tahun ada lomba, nanti dihadiahi siapa yang selalu datang cepat. Jadi kita berperilaku seperti ini misalnya. Tetapi yang diharapkan di sini adalah pada materi disiplin positif ini adalah disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri, dari intrinsik. Oke. Coba ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Oke, hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Jangka waktunya panjang. Kalau sanksi itu tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu pendek. Restitusi itu menguatkan untuk murid dan dalam jangka waktu yang panjang. Dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi dan restitusi, mana kira-kira yang paling cocok kita terapkan?
Yang mana kira-kira ibu-ibu? Yang mana restitusi? Yang jawab restitusi angkat tangan. Yang jawab hukuman? Nggak ada ya, hukuman ini nggak ada. Jelas, karena sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, nggak mungkin kita buat ke anak-anak kan. Ada antara sanksi dan konsekuensi dan restitusi, mana kira-kira? Yang konsekuensi, boleh angkat tangannya. Oke, yang restitusi, angkat tangannya. Oke, kita sudah punya pilihannya, kita lihat. Apa itu yang dikatakan dengan hukuman? Tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis dengan kata-kata kasar. Itu yang dikatakan dengan hukuman. Kalau konsekuensi, terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, sesuatu yang harus terjadi, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitor murid. Itu yang dikatakan dengan konsekuensi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, apa jawabannya dari yang tadi? Yang seharusnya restitusi. Kita seharusnya ibu guru berada di tahap ini, di restitusi. Artinya apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya itu melalui berkolaborasi. Bukan kita yang mencarikan solusinya, tetapi anak itu sendiri dengan melalui ada tahapannya nanti, tahapan segitiga restitusi. Kita berada di sini seharusnya. Kalau selama ini mungkin kita merefleksi diri, mungkin kita berada di mana ya kira-kira ya? Ya mungkin kita sering berada di sini dan di sini. Iya, saya juga. Ini setelah belajar di guru penggerak baru, ternyata seperti ini. Oke, ya. Coba kita evaluasi dari soal yang ini, kita menentukan ini hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Anak disuruh 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu sedih sekali ya. Itu hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu apa? Hukuman apa konsekuensi? Ini konsekuensi. Hal wajarkah itu? Wajar kan? Ketika dicoret-coret buku temannya ganti. Nggak apa-apa, dikasih kertas kan? Itu nggak ada imbalnya ke fisik, nggak ada. Ke psikologis tidak ada. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ini juga hal yang wajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini hukuman. Maksudnya ini tidak menggunakan sepatu ini karena tidak menggunakan sepatu hitam. Dilarang sama ibu gurunya jangan bersepatu sampai sore, sampai pulang ya. Nah, ini kan hal yang tidak wajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ini adalah konsekuensi karena dia mata pelajarannya PJOK dan larinya cuma 2 keliling lapangan basket. Anggap aja itu sebagai pemanasan. Iya. Iya, wajar-wajar saja. Oke. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Oke teman-teman. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Oke. Coba kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa yang dikatakan penghukum? Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu yang dikatakan dengan guru sebagai tipe penghukum. Apa yang dikatakan pembuat merasa bersalah?
Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu membuat merasa bersalah. Ini posisinya teman, sebagai teman. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apa kontrol dari guru sebagai teman? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu prank teman ya, itu posisi teman. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari kelima posisi kontrol tadi, ya, dari kelima posisi kontrol tadi, yang manakah kira-kira yang cocok untuk kita para ibu guru? Yang mana? Yang manajer? Oke? Iya. Yang mana saya? Yang mana? Teman? Kira-kira ibu-ibu selama ini menerapkan posisi kontrol gurunya yang mana? Coba pilih dari sekian. Yang mana yang sudah pernah dilakukan? Penghukum pernah? Pembuat merasa bersalah? Ini mungkin sering ya kita hanya, apalagi ibu guru TK. Ih, nggak kasihan sama ibu guru. Ibu guru udah capek. Ayo cepat rapikan, besok jangan ulang lagi ya. Nah ini mungkin sering kita ya. Ibu guru, kalau penghukum mungkin tidak untuk ibu guru TK. Ini sebagai teman? Ini selalu. Oke. Sebagai pemantau? Iya. Ini kalau sebagai manajer? Iya. Jadi yang paling bagus di antara yang kelima itu adalah sebagai manajer. Ini kita seharusnya berada sebagai manajer. Ya, kalau sebagai teman itu ternyata tidak memberikan solusi juga, itu juga tidak bagus. Sebagai pemantau juga tidak bagus. Sebagai pembuat merasa bersalah itu juga tidak bagus. Karena efeknya kalau sebagai teman dia semakin gimana ya, layas gitu sama kita. Besok akan diulang, akan diulang. Kalau pembuat merasa bersalah itu membuat anak itu semakin down, semakin merasa tersudutkan. Tapi kalau sebagai manajer kita bertanya apa terjadi kolaborasi, artinya tidak satu pihak ya, kedua pihak terlibat dan mencarikan solusinya bersama. Solusinya bukan dari ibu guru, tapi dari anak itu sendiri. Ini adalah hukuman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ini adalah manajer. Ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dia 5 posisi kontrol guru. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah pemantau. Posisi pemantau. Ya, jadi kita harus berada di posisi manajer. Oke, sekarang kita masuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke, kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini kesepakatan bersama antara murid dan anak. Sementara kalau peraturan itu ibu gurunya sendiri yang membuat aturannya. Oke, sekian Bu Eci. Bagus sekali ya, apa yang dikatakan Bu Puput itu sudah tergambar jelas bahwasanya kalau keyakinan kelas itu kita ada kesepakatan, ada kolaborasi, kita buat bersama anak ya. Kalau ke peraturan kelas itu ibaratnya ke otoriter gitu dari ibu guru itu sendiri, dan itu bersikap rasanya sadis ya Bu ya. Aturan, kalau aturan dilanggar tuh ada sanksi menakutkan begitu ya. Tapi kalau kita buat berkolaborasi sama-sama, rasanya enak untuk dijalankan. Itulah betul apa yang dikatakan oleh Ibu Puput. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, kalimatnya yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Benar apa yang dikatakan oleh Ibu Puput.
Ya. Selanjutnya adalah kita masuk, kalau keyakinan kelas itu, pernah enggak ibu-ibu di kelas sudah membuat seperti keyakinan kelas? Misalnya kita buat nanti di kertas, atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sama anak-anak, kita buat yang pertama misalnya datang tepat waktu. Tapi itu kita gali, kita ambil dari anak, bukan dari kita sendiri yang bikin. Kalau di SD nanti orang tuh pakai kertas post-it. Kalau kita di TK bagaimana ya kira-kira? Karena nanti kalau di SD, di SMP, di SMA, orang tuh menulis di kertas post-it itu, datang tepat waktu, ditempel. Tidak makan di kelas, ditempel. Kalau kita di TK kira-kira gimana ya bikin keyakinan kelasnya? Gimana ya? Mungkin kita bisa dengan membuka bercerita tentang bagaimana sikap kita di rumah dan sikap kita di sekolah. Dari situ nanti mungkin kita bisa menggali pendapat dari anak. Misalnya datang tepat waktu, nanti kita siapkan gambar. Kita siapkan gambar, misalnya datang tepat waktu, sudah di pagar, bikin angkanya situ, jamnya jam berapa, ditempel. Intinya ikut anak-anak karena itu akan disepakati bersama. Kita masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, itu segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan anak-anak yang memiliki masalah, bukan dengan cara menghukum, bukan dengan cara membuat merasa bersalah, bukan dengan konsekuensi kita lakukan, tapi dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Dimulai dari tahapannya yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan, yang menanyakan keyakinan. Selanjutnya, apa yang kita katakan ketika kita menstabilkan identitas? Misalnya anak ini sudah diajak, misalnya ada anak yang tidak memakai sepatu ke sekolah. Kira-kira kalau ada anak yang tidak memakai sepatu ke sekolah, ketika kita menstabilkan identitas, itu bagusnya dilaksanakan di mana? Kalau di SD, di SMP, di SMA itu biasanya kan kalau ada yang bermasalah dipanggil ke ruang BK, ya kan? Dipanggil ke kantor, datang nanti ke ruang majelis guru. Dari situ saja anak sudah tahu ya, pasti aku diomelin gitu ya. Jadi untuk segitiga restitusi ini, ibu-ibu boleh memilih tempat yang nyaman, tempat yang santai, sehingga anak-anak itu dipanggil pun dia tidak tahu karena kesalahannya. Ya, misalnya kita di tempat bermain atau lagi santai-santai duduk di teras mungkin ya, jangan dibawa ke ruangan kepala sekolah atau kemana ya, itu membuat, atau mungkin sedang kalau di SMP SMA tuh mungkin sedang di kantin, ditraktir pak gurunya ya kan, padahal itu sebenarnya trik dari ibu guru untuk menstabilkan identitas menggunakan segitiga restitusi ini. Ya, apa katanya? Berbuat salah itu wajar. Kalau sudah ditanya, ya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Ica juga pernah seperti itu. Waktu dulu Ibu Ica sering terlambat, sering ini. Artinya kita menyamakan posisi dengan dia. Bahwasanya bukan kita aja yang sempurna. Kalau kita biasanya kan kalau posisi penghukum seolah-olah kita yang mengapa ini kan ibaratnya seperti kita lah orang yang paling hebat dan sempurna, ya kan? Padahal kita tidak begitu, sama seperti dia. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Padahal dia udah salah, ya kan? Tapi kita berikan menstabilkan identitasnya. Kamu berhak merasa begitu. Boleh. Misalnya ada sakit hati, ya kan? Ada apa, kamu berhak merasa begitu. Tidak jadi masalah. Nah, kita cari solusinya. Baru validasi tindakan yang salah itu kita validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu namanya validasi tindakan. Misalnya dia meninju temannya.
Tidak apa-apa, kamu berhak melakukan itu. Yang kita tidak, kamu salah, kenapa kamu tinju-tinju anak itu dari tadi? Bukan kayak gitu bahasanya. Bahasanya seperti yang dimestabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Ya, ibu juga pernah melakukan hal itu. Waktu kecil dulu sama seperti kamu. Oke? Jadi di validasi tindakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kenapa? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Sudah ditinjunya anak tuh, ternyata setelah ditanyakan ini, dibilang lagi sama ibu guru, kamu patut bangga melakukan hal itu. Nah, ini telah melindungi sesuatu yang kamu penting buatmu. Labut tinju tadanya karena melindungi dirinya. Saya takut bu, nanti mataku pecah. Kamu patut, ya ini patut bangga. Oke? Ini namanya validasi tindakan. Yang ketiga, setelah menstabilkan identitas, setelah kita validasi, baru kita menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Ini kan tadi sudah bikin keyakinan kelas di awal kan? Sudah ada, kita bikin 1 sampai 5 keyakinannya. Ketika kita menanyakan keyakinan, kita mulai dengan pertanyaan yang ini. Karena keyakinan kelas tadi kita sudah sepakati bersama, ya kan? Apa keyakinan kelas kita? Nanti kan dibilangnya kita harus sayang sama teman. Mungkin ada keyakinan kelasnya seperti itu kan. Nanti ingatnya itu, ingat karena kita buat bersama-sama. Ini apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama di kelas? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalnya dia datang terlambat, di keyakinan kelasnya sudah dibuat datang tepat waktu. Ini dia, kita ingatkan. Lalu setelah menanyakan keyakinan kelas ini, baru kita kita menanyakan ke anak itu, baru kita tanyakan apa solusi yang akan kita buat untuk masalah ini. Gimana supaya kamu tidak datang terlambat lagi besok? Gimana kamu supaya tidak bisa cepat marah? Ditanyakan ke anak itu, nanti dia berpikir sendiri. Misalnya kalau dia tidak datang terlambat, besok bangun lebih cepat, makannya harus cepat, begitu. Jadi hasil dari menanyakan keyakinan ini berasal dari anak itu sendiri. Oke, coba kita lihat sebentar ya. Ada ilustrasi untuk teori 5 kontrol, ya. Dari sini ibu-ibu bisa, ini kedengaran nggak kira-kira ya? Kita coba. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Oke, Ibu-ibu, itu adalah ilustrasi gimana posisi kontrol guru ya, yang tadi sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai apa lagi tadi? Sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Jadi yang terbaik itu adalah manajer. Jadi ibu-ibu, sebelum kita mengejek seorang anak itu dia nakal atau tidak, tetapi pelajari dulu apa kebutuhannya ya, dipelajari dulu. Mungkin dia nakal karena ada sesuatu yang terjadi ya. Jadi tidak ada anak yang nakal, semuanya anak yang baik, walaupun dia nakal ada masalah yang terjadi di belakang kenakalan itu. Oke, selanjutnya mari kita berefleksi hari ini, apa yang ibu-ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Apa yang ibu-ibu rasakan? Ya, ternyata selama ini saya juga begitu. Setelah mempelajari ini rasanya harga diri saya nggak ada gitu. Rasanya nggak ada. Kenapa? Mungkin kata-kata kita, padahal tujuan kita kan baik sebenarnya, tapi itu ternyata salah, tidak benar. Yang benarnya adalah bagaimana sebagai posisinya sebagai manajer, dan gunakanlah segitiga restitusi ketika menyelesaikan suatu masalah. Mungkin itu saja kita simpulkan pada hari ini. Ini dia. Ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, yang bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan artinya apa? Yang karena orang lain, bukan karena hukuman, bukan karena peraturan, bukan karena reward, dan bukan karena yang lain. Itu hanya motivasi ekstrinsik. Yang terpenting adalah yang seharusnya adalah dari intrinsik, dari dalam dirinya sendiri, sehingga itu melekat kapanpun dimanapun itu akan terjadi, akan dilakukan. Misalnya hari ini nggak ada reward, ya nggak apa-apa, terserah mau ada reward atau tidak. Nggak ada kepala sekolah, kita tetap sama. Ya nggak ada Bu Ani misalnya, kita tetap sama. Aturannya kita datang segini, kita tetap melakukan yang sama. Itu artinya disiplin positif yang berasal dari intrinsik. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Ya? Kalau tidak ada mungkin sudah, ini kepalanya sudah bolak-balik ya. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berinovasi, kita bisa merubah diri dan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terutama adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, sehingga tercipta murid yang selamat dan bahagia seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Oke, sekian saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya datang 17. Coba kita suruh Zain dulu. Zain, ayo Zain, hitung semuanya Zain. Siap untuk baca doa? Ya, dari silahkan bikin sikap berdoanya sayang. Yuk, tangan siap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang
Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah. Zain kelasnya maunya seperti apa sayang? Buang sampah yang bersih dan rapi. Iya bagus Zain, buang sampah di tempat ya di tempatnya. Oke, di tempat sampah. Kalau si Algi maunya kayak mana? Gimana? Bersih. Oke. Oh, Ata maunya gimana kelas kita? Mainan ditaruh di tempatnya. Oke, Fairal mau gimana maunya? Gimana sayang kesepakatannya? Harus pakai baju ke sekolah. Oke, memakai seragam ke sekolah. Tempel satu. Oke, ini sudah ditempel semuanya. Kita baca dulu ya apa kesepakatan yang sudah disebutkan oleh anak-anak. Yang pertama, buang sampah di tempat
Ya, sudah tahu kesepakatannya? Berarti kita buang sampahnya di mana sayang? Di tong sampah. Lagi, kelasnya yang bersih. Gimana supaya kelas kita bersih? Kalau menyapu ambil sapu. Yang ketiga, mainan ditaruh di tempatnya. Disusun. Kemana disusunnya? Dirak di tempat rak balok. Kalau sudah siap sholat duha, mukenahnya di mana sayang Aci? Dilipat. Di mana taruhnya sayang? Di tempat mukenah kita. Itu namanya dikembalikan apa sayang? Sarung dibawa ke rumah. Sarok dibawa ke rumah. Saroknya dibawa ke rumah? Tidak. Di mana taruhnya? Sarung. Oh, sarungnya dibawa ke rumah? Enggak, kan sarungnya. Pulang lagi. Oh iya betul, itu kesepakatan di rumah yang dibilang Zain. Sarungnya kalau pulang dari masjid dibawa ke rumah. Ini kita berada di sekolah. Berarti ini mainan taruh di tempatnya. Ini ada lagi tadi dari Pairel, memakai sepatu ke sekolah. Ada hari ini yang nggak pakai sepatu? Tidak, sudah pakai sepatu semuanya. Hebat ya. Lagi ini, salam ibu guru. Bagus Eca. Kalau datang ke sekolah, ibu gurunya apa dibilang? Siapa tadi anak Bu Ica yang sudah salam ibu pagi-pagi? Apa diucapkan? Assalamualaikum. Apa lagi ya? Oh, ini ada lagi yang paling bagus ini. Permisi. Permisi Bu. Kalau mau kemana kita permisi? Mau pipis, mau ke kamar mandi, mau keluar, bilang sama ibu guru permisi. Berapa orang bolehnya? Satu aja. Satu. Boleh 3-3. Boleh 2-2. Nggak boleh. Oke, ini lagi. Betul, kata Yuri. Nanti Bu Ica kalau 3-3 yang satunya pergi main, satunya pipis ke kamar itu betul atau salah? Salah. Makanya kita kalau mau pipis satu. Ini ada lagi, memakai seragam di sekolah. Ada yang nggak pakai seragam? Tidak, sudah rapi dan Ibu Ica semuanya. Kecuali bajunya basah, bundanya lupa, baru boleh tidak pakai seragam. Oke, ini ada lagi sayang, memaafkan teman. Pernah nggak anak Ibu Ica berkelahi? Tidak pernah. Pernah nggak anak Ibu Ica nangis-nangis? Pernah nggak anak Ibu Ica dijalaki sama temannya? Pernah. Kalau pernah misalnya minta maaf temannya. Zain, Bu Ica minta maaf ya. Kita harus gimana? Aku minta maaf. Bagus. Kata Eca, kalau ada teman yang minta maaf, kita ucapkan maaf. Ini bagus. Yang ketiga, sayang sama temannya. Kalau kita berada di kelas, gimana kita sama teman kita? Baik. Boleh kita mencintai teman. Kalau mainannya satu, gimana coba? Dikasih bergantian. Nanti sudah lama kita dikasih pula sama teman kita. Boleh kita bercokak-cokak di kelas? Boleh sayang sama teman-teman. Udah tahu kesepakatan kelas kita? Kalau misalnya kesepakatan kelasnya dilanggar kayak mana? Berantakan, betul. Misalnya Zaid lupa dia kesepakatan kelasnya merapikan mainan. Bisa jadi apa kelas kita? Berantakan. Misalnya Ibu Ica lupa buang sampah di tempatnya, kelas kita jadi gimana sayang? Kotor. Jadi hari ini kesepakatannya kita ada berapa sayang? Hitung sama-sama yuk. Oh la la la. Alesa coba lihat Korina cepetan. Yuk.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa sayang? 11. Ih, banyak nih. Ada satu lagi yang Ibu Ica lupa. Ica buka bilang sendiri ya. Memakai jilbab. Nah, ini satu lagi yang belum kita sebut. Jadi berapa sayang? 12. Nah, ini jadi untuk anak perempuan jilbabnya tidak boleh dilepas-lepas. Apa sayang? Kesepakatannya jilbabnya dipasang. Setuju? Oke, anak pintar, anak hebat, anak cerdas. Ibu Ica udah punya, kemarin sudah kita buat bersama. Ah, ini kan? Oke, coba lihat. Ah, ya, ini kemarin sudah kita buat bersama. Sudah tahu kesepakatannya? Sudah. Kalau sudah tahu kesepakatannya berarti sama-sama kita lakukan, sama-sama kita ingat ya. Jangan sampai kesepakatannya lupa. Tepuk 1, tepuk 2,